Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu maja'an, riwayat yang datang fi shaim, tentang orang puasa, yadrahu, mengalahkannya al-qai'u, muntah. Jadi dia muntah tapi tidak disengaja muntah. Hadis yang ke-32, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, tiga perkara, la yuftirna, tidak membatalkan as-shaima, orang yang puasa. Apa saja? Yang satu, nomor satu, al-hijamah, bekam, tidak membatalkan puasa. Yang kedua, wal qaih, muntah, tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, wal ihtilam, mimpi basah, tidak membatalkan puasa. Hadithun, hadis ini ghairu mahfuzin, tidak sahih. Hadis ini meskipun tidak sahih, tetapi isinya kita bisa pelajari dari hadis-hadis yang lain. Tiga perkara tidak membatalkan puasa. Satu, bekam. Apakah betul bekam tidak membatalkan puasa? Betul. Menurut mayoritas para ulama, bekam tidak membatalkan puasa. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, orang puasa bekam batal puasanya. Yang bekam batal, yang dibekam juga batal. Yang membekam batal, yang dibekam juga batal puasanya. Kenapa Imam Ahmad berpendapat seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aftara al-hajimu wal mahjumu." Aftara, telah berbuka, maksudnya batal puasanya. Al-hajim, orang yang membekam. Wal mahjum, dan orang yang dibekam. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Bahkan kata Imam Suyuti, hadis ini mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak sekali. Tapi menurut mayoritas para ulama, hadis ini meskipun sahih, tapi dia sudah mansukh. Karena hadis ini hanya berlaku di awal-awal Islam. Setelah itu Rasulullah SAW membiarkan para sahabat berbekam pada waktu puasa. Karena itu Anas bin Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau orang itu kuat untuk dibekam pada saat puasa, silakan. Tetapi kalau tidak kuat untuk dibekam pada saat puasa, ya ditunda nanti setelah maghrib. Habis makan silahkan bekam. Tapi sebelum makan jangan bekam, karena Anda bisa lemes gara-gara darahnya diambil, yang itu bisa menyebabkan puasanya jadi batal alias mukel. Kemudian qai, muntah. Ini sudah sepakat para ulama ijma' bahwasanya orang yang muntah tidak batal puasanya. Dan para ulama juga sepakat bahwasanya siapa yang bersengaja muntah, maka puasanya batal. Jadi setelah makan kekenyangan, maka dia ingin mengosongkan perutnya. Kemudian dia ilik-ilik tenggorokannya supaya muntah. Nah, maka dia bersengaja memuntahkan. Itulah yang batal puasanya. Tapi kalau dia pusing gara-gara naik bis, goncang ke sana kemari, akhirnya muntah, maka ini orang yang tidak batal puasanya karena dia terkalahkan oleh muntahnya. Adapun ikhtilam, mimpi basah, tidak ada perselisihan pendapat ulama bahwasanya mimpi basah tidak membatalkan puasa. Jadi tidur tiba-tiba keluar mani, apakah puasanya batal? Tidak, karena itu bukan perbuatan manusia. Itu yang menyebabkan keluar mani pada saat tidur karena mimpi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan apa-apa. Allah yang memberikan mimpi, kemudian keluar mani tersebut. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Nah, kalau mimpi basah membatalkan puasa, berarti Allah telah membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu. Karena kita tidak bisa menolak mimpi basah itu muncul sendiri, yang memunculkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekali lagi, bekam ini menurut mayoritas ulama tidak membatalkan puasa, selain menurut Imam Ahmad. Kemudian muntah, kalau tidak disengaja tidak membatalkan.
kemudian mimpi basah, sepakat tidak ada perselisihan bahwa tidak membatalkan puasa. Kita lanjutkan babu maja'a, bab riwayat yang datang fiman tentang orang yang istaqa'a, muntah amdan secara sengaja. Kalau bab yang sebelumnya tadi muntahnya tidak sengaja, sekarang yang muntahnya sengaja. Hadis 33. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man siapapun dara'ahu mengalahkannya al-qai'u muntah falaisa maka tidak ada alaihi atasnya qada'un mengganti puasa. Waman dan siapapun istaqa'a muntah amdan sengaja falyaqdi maka hendaklah dia mengganti puasa. Ini adalah hadis yang sahih menurut sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan ini tidak sahih dari Nabi, tetapi ini hanya perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah ini hanya perkataan sahabat, bukan sabda Nabi. Tetap isinya bisa dipakai. Kenapa? Karena sudah menjadi ijma'. Dan saya katakan bahwasanya ijma' termasuk dalil sebagaimana Quran dan hadis termasuk dalil. Karena Quran hadis tidak mungkin salah, ijma' juga dijamin oleh Nabi tidak mungkin salah. Karena itu Imam Tirmidzi menjelaskan wal amalu inda ahli ilmi alaihi. Dan pengamalan menurut para ulama berdasarkan hadis di atas an-shaim idza dar'ahu qai, bahwa orang yang puasa kalau terkalahkan oleh muntahnya fala qada'a alaih, tidak wajib mengganti puasa. Sebaliknya wa idza istaqa'a 'amdan, kalau dia sengaja muntah falyaqdi maka hendaklah dia mengganti puasa. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, itulah pendapatnya Imam Sufyan ats-Tsauri dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan pendapat yang lain. Seolah-olah beliau mengatakan di sini tidak ada apa? Perselisihan pendapat. Makanya saya katakan tadi sudah ijma' dan itu disebutkan oleh Ibnu Munzir di dalam kitabnya tentang ijma' atau kesepakatan para ulama rahimahumullah taala. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu maja'a, riwayat yang datang fi shaim tentang orang puasa ya'kulu makan atau yashrabu minum nasiyan karena lupa. Hadis 34. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa akala makan atau syariba minum nasiyan lupa wa huwa shaim sementara dia puasa fala yaftir maka janganlah dia berbuka. Fa innama maka sesungguhnya tiada lain huwa dia itu adalah rizqi razaqahullahu yang Allah telah merizkikan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya lupa dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan dari sisi apa? Dari sisi dua. Pertama dari sisi dosa, dimaafkan, tidak ada dosa. Yang kedua dari sisi hukum, dimaafkan, puasanya tidak batal. Maka dia tidak punya dosa. Orang kalau puasa, tengah-tengah puasa makan, sengaja, padahal ingat, dosa dia. Tapi karena lupa, tidak dosa. Orang kalau puasa, tengah-tengah puasa, kemudian makan sengaja, puasanya batal. Tapi ini dia lupa, maka tidak batal. Berarti dimaafkan dalam dua hal. Dari sisi hukum dimaafkan, dari sisi dosa juga dimaafkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwasanya orang yang lupa kemudian makan minum, maka dia wajib mengqadha atau mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, ini pendapat Imam Malik tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita tidak memakai pendapat Imam Malik dalam hal ini. Bisa jadi Imam Malik belum sampai kepada beliau hadis ini, atau bisa jadi menurut beliau hadisnya dhaif, atau ada sebab-sebab yang lain. Tapi ala kulli hal kita memakai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memakai pendapat siapapun yang bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tentang Allah memaafkan kelupaan yang dilakukan oleh manusia. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li ummati, sesungguhnya Allah telah memaafkan untuk umatku al khata'a, salah yang tidak sengaja, wan nisyana, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang mereka dipaksa terhadapnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kemudian selain ini masih ada perselisihan pendapat juga di antara para ulama. Bagaimana kalau lupanya itu bukan makan minum, tapi lupanya itu mengumpuli istri. Sebagian ulama berpendapat ini hukum khusus untuk makan minum. Yang mengumpuli istri kalau lupa tetap puasanya batal. Meskipun dia tidak dosa. Tidak dosa kenapa? Karena lupa. Tapi puasanya batal kenapa? Karena di sini tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi hanya menyebutkan makan dan minum tok. Sementara pembatal puasa kan ada 3, makan, minum, sama jima. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kalau makan minum dimaafkan, maka jima karena lupa juga dimaafkan. Dan inilah pendapat yang lebih bagus insyaallah ta'ala. Kenapa? Karena dia melakukannya karena lupa. Kenapa dibeda-bedakan? Ini makan lupa, hukumnya dimaafkan. Ya sudah, berarti jima lupa juga harus dimaafkan. Meskipun mungkin terjadinya jarang. Masa lupa jima tenan pora kui. Mungkin pura-pura lupa. Nah, kalau pura-pura lupa ya batal puasanya. Tapi kalau betul-betul lupa ya dimaafkan. Orang namanya lupa. Meskipun aneh orang tersebut. Baik, kita baca penjelasan Imam Tirmidzi. Wal 'amalu 'ala hadza, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda aktsari ahli ilmi, menurut mayoritas para ulama. Wa bihi yaqul Tsauri, itulah pendapatnya Imam Tsauri dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq ibnu Rahuyah. Wa qala Malik bin Anas, sementara itu Imam Malik mengatakan, idza akala fi Ramadan nasiyan, kalau makan di bulan Ramadan karena lupa fa'alaihi al-qada, maka dia wajib untuk mengganti puasa di hari yang lain. Ini pendapat Imam Malik menyelisih mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi 4 mazhab ini yang 3 sepakat bahwa lupa dimaafkan, hukumnya dimaafkan, tidak batal puasanya. Tapi 1 Imam Malik yang menyempal atau menyelisih. Maka Imam Tirmidzi katakan wal qaulul awal, pendapat yang pertama ashah, lebih sahih. Nah, di sini keindahan kitab Sunan Tirmidzi. Beliau tidak hanya menyebutkan perselisihan pendapat, tetapi kadang-kadang juga mentarjih. Mentarjih itu maksudnya memilih mana pendapat yang lebih kuat. Seperti di sini beliau mengatakan wal qaulul awal ashah, pendapat pertama lebih sahih. Ini memudahkan kita untuk memilih pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama tadi. Jadi tidak membingungkan kita. Karena itu menurut saya, kitab yang paling bagus dipelajari setelah menyelesaikan Bulughul Maram, setelah menyelesaikan Riyadhus Shalihin, itu bukan Sahih Bukhari, tetapi Sunan Tirmidzi. Kenapa? Sahih Bukhari itu sulit. Bab-babnya susah. Sahih Bukhari itu untuk orang-orang yang sudah pinter-pinter banget. Orang-orang seperti kita, itu berarti loncat, tangganya loncat langsung naik. Nah, mestinya runtut nih, dari bawah ke atasnya lagi, ke atasnya lagi. Seperti SD, jangan langsung SMA, ya SMP dulu, SMA. Nah, makanya kalau langsung Bukhari bingung ya, salahnya sendiri langsung Bukhari. Itu menurut saya loh, menurut saya. Tapi tidak harus mengikuti pendapat ini karena para ulama pun dalam menyampaikan ilmu hadis ini beraneka ragam madrasah-madrasah yang ada. Kalau madrasah India itu biasanya mendahulukan Sunan Tirmidzi karena lebih mudah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.